Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram As-Sayyidil Habib Al-Mahbub Murabbi arwahana wa ajsadana bi qawli wa fi'lih, guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Saggaf mata'an Allah bituli hayatih. Kita doakan guru kita Habib Hasan panjang umur, sehat wal afiyah, berkah selamat dunia akhirat, kabul hajat, hajat dunia, hajat agama, hajat akhirat bil afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan juga saudara-saudara beliau Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggaf, Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Saggaf mata'anallah bituli hayatihima. Kita doakan panjang umur, sehat wal afiyah, berkah selamat dunia akhirat, kabul hajat, amin ya rabbal alamin. Para habaib selaku dzurriyyah baginda Nabi Muhammad yang baru menyampaikan, Al-Habib Yusuf, ada juga di sini Habib Mustafa, Al-Habib Alwi, para habaib semua, para asatidz alimil ulama selaku pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiyah, berkah selamat dunia akhirat, kabul hajat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah baru saja tadi kita mendengarkan daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, kata Nabi Muhammad, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Kedudukan ulama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti para nabi Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bertanya kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang tahu sama orang yang enggak tahu? Katakan, apakah sama orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Katakan, apakah sama orang yang alim dengan orang yang jahil? Jawabannya, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, enggak sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia enggak disamain sama Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga nanti di akhirat tidak disamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu ini sangat luar biasa. Adanya mereka para alimil ulama adalah wasilahnya kita kenal yang bawa ilmu Nabi Muhammad. Kalau enggak ada mereka, kita enggak tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana cara makannya Nabi Muhammad, gimana cara minumnya Nabi Muhammad, gimana cara muamalahnya Nabi Muhammad. Ini ada berkahnya para alimil ulama yang sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan kalau seandainya ilmu itu ada gambaran, ada gambarnya, ada bentuknya, lakana suratuhu ahsanu minal gamar, maka gambar ilmu itu lebih bagus, lebih indah daripada bulan, lebih indah daripada langit, lebih indah daripada bintang. Cuman sayangnya kita nggak dilihatin, betul? Betul. Sampai dikatakan kalau seandainya ilmu itu ada bentuknya, orang bakal datang berbondong-bondong, bahkan mereka bakal datang dalam keadaan merangkak untuk mengambil ilmu baginda Nabi Muhammad. Cuman Allah nggak liatin, tapi di dalam ilmu itu ada rasa. Disitulah kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mereka para ulama pewaris baginda Nabi Muhammad adalah salah satu yang bisa menuntun kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Contohnya, dulu ada orang yang rajin ibadah, cuman nggak punya ilmunya. Dia pengen ngikutin Nabi, dia naik ke gunung. Dia naik ke gunung, sampai di gunung dia cari gua. Pengen ibadah, pengen dibilang top. Ibarat kata kalau orang sujud bukan pengen jidatnya doang, hitam bolong. Saking pengen dibilang top, jadi ngikut dah tuh, dia naik ke atas. Lihat nih, luar biasanya ilmu. Sampai di satu tempat dia ibadah sama Allah. Akhirnya dilihat sama orang kampung. Ini orang ibadah
dia punya kuda betina, ditaruh aja gitu di depan gua. Diliatin sama orang kampung tuh kuda perasaan nggak dipakai apa-apa dah. Ya, pakai ke hari Minggu cari duit kagak. Udah aja diem gitu depan gua. Akhirnya kepo. Orang kampung datang. Mana orang ahli ibadah, dia tanya, ini kuda punya siapa? Dia bilang itu punya saya. Ini saya perhatiin ini kuda nggak pernah dipakai, ini kuda buat apaan? Lihat dijawab apa mana orang dengan entengnya, ma umsikuha illa li uhsina biha farji. Dia bilang saya nggak simpen nih kuda betina kecuali buat saya pakai setubuhin. Dia mikir daripada saya setubuh, daripada saya berzina sama perempuan, mending mah kuda. PA. Dia mikirnya sih begitu karena nggak tahu ilmunya. Begitu dikasih tahu, falamma arafu fabaka bukaan syadida. Begitu dia tahu ilmunya bahwasannya itu minal kabair, termasuk daripada dosa besar, nangis seadek-adeknya. Itulah kita sangat butuh dengan ilmu. Jangan jauh dengan para alimil ulama, insyaallah. Apalagi cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bakal diselamatkan dunia kita, agama kita, dan akhirat kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa lafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.